warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para bapak, para ibu, jamaah majelis taklim Manahilul Ulum Ad-Diniyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Jumat malam 1, sebagaimana biasa insyaallah kita lanjutkan tradisi ngaji kitab fikih Fathul Mu'in yang sudah berjalan beberapa kali, dan pada malam hari ini kita akan membaca pada halaman 13 kitab yang kuning. Mudah-mudahan dengan kita mendalami hal-hal yang berkaitan dengan syariat ya, atau hukum Islam ini yang berkaitan dengan bab ibadah kita semakin baik, semakin benar, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari kita membaca Ummul Quran libtighai mardatillah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo halaman 13 dibuka, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 dari atas ya. Itu saja sebagai pengantar. Nanti kajian biasa oleh Ustadz Muhammad Rizky Ridho LCMH. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salatu wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas kita setiap malam Sabtu, yang semoga rutinitas kita ini dianggap sebagai upaya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jalan kita ini adalah menjadi salah satu jalan surga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Law massa kalban dakhila ma'in kathirin lam tanjus yaduhu, walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in wa famuhu mutarattibun
wa lam yu'lam mumassatuhu lahu lam yanjus. Qala Malikun wa Dawudun al-qalbu tahirun wa la yanjusul ma'ul qalilu biwulughihi wa innama yajibu ghaslul ina'i biwulughihi ta'abbudan. Ini adalah sebuah cabang masalah dari masalah yang kemarin kita semuanya membahas, yaitu tentang masalah najis. Nah, sekarang ini berbicara tentang najis yang ditimbulkan oleh anjing. Kemarin kan itu tergolong ke dalam najis yang mughalladah, di mana cara mensucikannya adalah dengan membasuh 7 kali. Salah satu di antara basuhan tersebut harus dicampur dengan debu. Nah, ini baru nanti najis yang ditimbulkan oleh anjing tersebut itu menjadi bersih, baik dari diri kita, pakaian kita, ataupun tempat ibadah kita. Sekarang ada permasalahan baru. Lau massa kalban dakhila ma'in kathirin lam yanjus yaduhu. Kalau kita menyentuh anjing, tetapi anjing tersebut berada di dalam air yang banyak, artinya air yang lebih dari 2 kulah, lam yanjus yaduhu, maka tangan kita tidak dikatakan mutanajis atau tidak dikatakan najis. Jadi ada anjing di dalam air tersebut lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu kemarin kurang lebih 216 liter atau di atas 200 liter. Lalu ketika kita menyentuh anjing tersebut, maka tangan kita tidak dihukumi mutanajis. Kenapa tidak dihukumi mutanajis? Sebab air ini dianggap sebagai penghalang. Artinya apa? Bahwasannya najis tersebut bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain manakala terjadi sentuhan di antara 2 media tersebut dan di antara keduanya tidak ada pemisah. Ini najis. Makanya ketika ada kursi basah, lalu panjenengan nutup kursi tersebut dengan menggunakan bahan tertentu yang bisa menghalangi air tersebut merembes, lalu kita duduk di atasnya, maka posisi kita tidak mutanajis meskipun kursi yang kita duduki itu najis. Ini kalau ada penghalang yang sekiranya tidak bisa menyampaikan basahnya air tersebut ke dalam diri kita. Begitu pula misalkan kita sholat, ini kaitannya nanti dengan sholat. Kita sholat di dalam satu tempat yang akan kita gunakan untuk sholat ternyata ada najisnya. Entah itu kotoran cicak, entah itu kotoran burung, entah itu kotoran yang lainnya. Lalu kemudian kita tutup dengan sajadah, lalu kita sholat di atas sajadah tersebut. Maka antara kita dengan najis tidak bersentuhan secara langsung, maka itu tidak dihukumi mutanajis. Lalu kemudian di sini hanya dicontohkan dengan anjing, artinya apa? Contoh ini adalah contoh najis mughalladah. Najis mughalladah saja itu bisa terhalang oleh air, apalagi kalau najis tersebut adalah najis mutawassito atau najis mukhaffafah. Maka sudah barang tentu kalau ada penghalang antara kita dengan najis tersebut, maka kita tidak mutanajis. Itu maksudnya demikian. Walau rafa'a qalbun ra'sahu min ma'in wa famuhu mutarattibun wa lam yu'lam mumasatuhu lahu lam yanjus. Kalau ada anjing ya, kemudian mengangkat kepalanya dari air, lalu kita lihat anjing tersebut ternyata basah mulutnya, maka kita akan ditanya, apakah air tersebut itu dikatakan mutanajis atau tidak? Maka jawabannya adalah lam yanjus. Maka air tersebut tetap dikatakan suci. Jadi ada anjing minum di air, lalu setelah minum di air mulut anjing tersebut basah. Maka yang menjadi pertanyaan, air tersebut apakah mutanajis atau tidak? Kalau menurut fikih, air tersebut tidak mutanajis, masih tetap dihukumi suci. Pertanyaannya, sudah jelas-jelas anjing tersebut minum di dalam air, lalu kenapa itu
tidak dihukumi mutanajis, sedangkan kita melihat mulut anjing tersebut adalah basah. Sebab basahnya mulut tersebut itu masih berada di antara dua kemungkinan. Bisa jadi basah tersebut disebabkan karena air, bisa jadi basah tersebut disebabkan karena air liur anjing. Maka ketika ada dua kemungkinan, kalau basahnya karena air, maka jelas anjing tersebut, maka kalau basahnya tersebut karena air, maka jelas air tersebut tidak mutanajis. Tetapi kalau basahnya karena air liur, maka jelas air tersebut mutanajis. Cuma kan keadaan itu tidak bisa dibedakan. Apakah itu basahnya karena memang disebabkan oleh air atau disebabkan oleh air liur. Aturan di dalam fikih, ketika ada hal yang meragukan di antara keduanya, maka dikembalikan kepada hukum asal. Sekarang hukum asal, ketika air tersebut tidak diminum oleh anjing, air tersebut suci atau tidak? Maka dikembalikan kepada hukum asal. Jadi ketika ada dua hal yang masih diragukan apakah suci atau tidak, maka kita kembalikan ke dalam hukum asal. Makanya di sini air tetap dihukumi suci, dan ini adalah kaidah fikih yang berlaku. Contoh penerapan kaidah ini, ketika kita keluar dari kamar mandi, kemudian kita mandi, dan umumnya kita membasuh kamar mandi tersebut dengan air, menyiramnya. Kita keluar dari kamar mandi tidak menggunakan alas kaki. Pertanyaannya, apakah lantai yang kita injak dengan kaki kita yang dalam keadaan basah dari kamar mandi itu dihukumi mutanajis? Karena kita keluar daripada kamar mandi. Kira-kira seperti apa? Kita kembali. Sekarang hukum asal di kamar mandi itu suci atau tidak suci? Hukum asal di kamar mandi itu suci. Sekarang ketidaksucian ini kan diakibatkan karena kita kencing atau ketika kita buang air besar. Tetapi kan umumnya orang kencing dan orang buang air besar itu kan menyiram. Nah, makanya ketika kita betul-betul tidak tahu persis apakah basah ini memang dari air kencing ataupun basah ini adalah dari air bersih, kita kembalikan kepada hukum asal. Al-aslu at-thaharatu. Maka hukum asal itu adalah bersih. Dan ini memang pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Jadi kamar mandi itu ya asalnya suci. Kalau memang tidak suci ya tidak mungkin itu bisa jadi kamar mandi. Jadi ini bagi orang-orang yang ragu misalkan, atau orang yang tidak kiyang, kalau keluar dari kamar mandi itu menggunakan alas kaki ataupun tidak, ini yang tidak kiyang semacam ini, maka solusinya bisa kita berpatokan kepada hukum asal. Contoh juga misalkan rumah. Ya, rumah kan itu kan menjadi akses lalu lintas kita kan, keluar masuk rumah. Sekarang apakah rumah tersebut itu lantainya kita hukumi mutanajis atau lantainya kita hukumi suci? Ya, kita kembalikan kepada hukum asal. Jadi al-aslu at-thaharatu. Jadi hukum asal itu suci, malam tatahaqqaq fihi an-najasatu, selagi kita tidak meyakini di situ ada najis, au ghalabat fihi an-najasatu, atau memang di situ umumnya ada najis. Kita kembalikan kepada hukum asal. Maka ketika kita berpegangan kepada hukum asal daripada lantai rumah itu adalah suci. Karena kan umumnya orang masuk rumah itu kan tidak mungkin membawa najis. Berbeda kalau kita jalan-jalan ke kandang sapi. Nah, monggo Winara. Mriki mawon. Iki ya, monggo. Berbeda kalau kita jalan-jalan ke kandang sapi. Kandang sapi itu asalnya suci atau tidak? Tidak suci. Maka kalau kita nggak pakai alas kaki, meskipun di situ kita tidak melihat, tidak ada kotoran sama sekali, tetapi tempat asalnya memang di situ adalah tempat najis. Maka hukumnya balik, kita kembalikan kepada hukum asal. Meskipun kaki saya ini ya nggak ada ini kotorannya, tetapi ketika tadi kita sudah melewati tempat-tempat yang memang di situ umumnya atau hampir kita yakini di situ adalah sumber najis, maka kita kembalinya kepada hukum asal. Jadi al-aslu an-najasatu. Jadi teori fikih itu memang terkadang semacam itu. Makanya ini contoh, tetapi kalau kita lihat kepada bentuk nyata di dalam kehidupan sekitar kita itu banyak sekali.
Ya, termasuk juga di dalam pakaian kita, di dalam baju kita itu juga kita bisa berpegangan kepada hukum tersebut. Qala Malikun wa Dawud. Imam Malik bin Anas dan Imam Dawud ad-Dhahiri itu mengatakan al-qalbu tahirun wa la yanjusul ma'ul qalilu biwuluhihi. Anjing itu menurut Imam Malik dan Imam Dawud itu dihukumi suci. Wala yanjusu ma'ul qalilu biwuluhihi. Air yang sedikit itu tidak menjadi mutanajis ketika dijilat oleh anjing tersebut. Sebab anjing dihukumi suci. Maka menurut mazhab Imam Malik ya tidak ada najis mughalladah. Sebab najis mughalladah itu najis yang berasal daripada anjing atau babi. Atau Imam Malik berpendapat kalau anjing itu suci maka babi tersebut juga tidak suci, beda dengan anjing. Nah ini kalau menurut Imam Malik. Tetapi perlu diketahui, tidak semua barang suci itu halal untuk dikonsumsi. Tidak semua hal yang suci itu halal untuk dikonsumsi. Karena suci dan tidak suci ini tidak melazimkan atau tidak memunculkan hukum halal. Jadi ketika sesuatu dihukumi suci, maka tidak secara otomatis itu juga halal, tidak. Sehingga tetap anjing tersebut meskipun dihukumi suci, kalau terkait halal dan haram, ini tidak ada kaitannya dengan kesucian anjing tersebut. Wa innama yajibu ghuslul ina'i biwuluhihi ta'abbudan. Kenapa wajib membasuh bejana atau membasuh tempat sebanyak 7 kali yang disebabkan jilatan anjing tersebut? Menurut Imam Malik ini karena ta'abbudan. Ta'abbudan ini karena memang menjalankan perintah tanpa harus kita menghukumi anjing itu najis. Kan memang kemarin ada hadis ya idza walahu al-qalbu fi ina'i ahadikum falyughsil husab'an. Kemudian disebutkan ke ihdahunna biturab. Ini hadisnya memang demikian. Menurut Imam Malik, hadis ini adalah hadis yang mengatakan bahwasanya sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, kalau salah satu di antara bejana kita atau perabot kita dijilat oleh anjing, maka dibasuh 7 kali, satunya dengan menggunakan debu. Tetapi perintah ini hanya perintah yang sifatnya ta'abudi. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan najis dan tidaknya jilatan anjing tersebut. Ini pandangan Imam Malik. Jadi hukum itu ada hukum yang ma'lul, ada hukum yang ta'abudi. Hukum yang ma'lulul makna atau ma'kulul makna ini maksudnya adalah hukum yang bisa kita akal-akali dengan akal kita. Apa sih dibalik daripada hukum tersebut? Ini namanya ma'lul. Ada juga hukum yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu memang karena datang perintah tersebut ya kita laksanakan. Meskipun kita tidak tahu apa perintah dibalik daripada hukum tersebut. Atau mungkin kita sudah tahu dibalik daripada hukum tersebut ada hikmah tertentu. Tetapi ini kalau sifatnya ta'abudi itu dijalankan sesuai dengan perintah yang ada. Tanpa harus mencari tahu apa ilat dibaliknya. Maka ini dalam bahasa agama namanya ta'abudi. Dan ini banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa an dami nahwi burhuthin mimma la nafsalahu sa'ilatun sa'ilatan. Nah, ini alinea ini berbicara tentang 2 jenis najis. Jadi kemarin pembagian najis itu kan dilihat dari tingkatannya, ada najis mughalladah, mutawassithah sama mukhaffafah. Ini bagian yang pertama. Ada najis ringan, sedang, dan berat. Kemudian kemarin dilihat dari wujudnya dan tidak ada wujudnya, itu terbagi menjadi najis ainiyah sama najis hukmiyah. Nah, lalu kemudian di sini dilihat daripada apakah najis tersebut mempengaruhi sahnya sholat kita ataupun tidak. Jadi pengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu ibadah, maka najis tergolong menjadi 2. Ada najis yang ma'fu anhu, ada najis yang ghairu ma'fu anhu. Ma'fu anhu itu maksudnya adalah najis yang keberadaannya itu dimaafkan.
ya oleh agama, dirusak oleh agama, dan keberadaan tersebut tidak menghalangi sah dan tidaknya ibadah kita. Maka dalam bahasa fikih ini namanya najis yang ma'fu anhu. Kalau najis yang keberadaannya tersebut memang benar-benar menghalangi ibadah kita, menghalangi sah dan tidaknya ibadah kita, maka najis tersebut dikatakan najis yang ghairu ma'fu anhu atau la yu'fa anhu. Ini demikian. Kenapa muncul dua klasifikasi ini? Ada yang ma'fu anhu dan ada yang tidak ma'fu anhu. Sebab keadaan manusia itu tidak terlepas daripada keadaan susah untuk menjaga, keadaan tidak susah untuk menjaga. Kan ada keadaan yang memang itu sangat sulit kita laksanakan dalam rangka menjaga najis tersebut. Ada keadaan tertentu demikian. Contoh misalkan, kalau di Timur Tengah itu biasanya kalau mau perubahan musim dari musim panas ke musim dingin atau sebaliknya, itu di sekitar rumah bahkan di dalam dimanapun kita berada itu lalat itu banyak, ribuan. Ini lalat. Dan lalat tersebut kan pada umumnya hinggap di tempat najis lalu biasanya menempel ke dalam tubuh kita. Ini kalau perpindahan musim itu banyak. Dan ini kan tidak mungkin. Ya, masa kita itu mau pakai pelindung diri daripada lalat-lalat tersebut. Dan itu sangat tidak mungkin. Ini kalau di Timur Tengah, kalau ada perubahan dari musim panas ke musim dingin atau dari musim dingin ke musim panas. Yang berbeda kalau di tempat kita itu mungkin kita, oh enggak, itu bisa dihindari. Tapi masalahnya kalau misalkan di daerah Timur Tengah itu jumlahnya itu sudah ribuan lalat tersebut. Bahkan ketika kita duduk di sini itu bisa puluhan itu menempel di buku, itu bisa. Nah, ini artinya keadaan yang tidak mungkin kita menghindari hal tersebut. Makanya agama itu paham betul manusia itu tidak mungkin dipaksakan dalam keadaan yang sebenarnya dia sendiri tidak mampu. Wa ma ja'alakumullahu fid-din min haraj. Ini banyak sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini adalah prinsip daripada dasar agama. Sehingga fikih pun ketika membuat sebuah hukum, artinya ulama-ulama kita ketika membuat hukum, bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hukum, ini akan selalu ada dua pilihan. Namanya kalau dalam bahasa fikih ini, kalau berkaitan dengan masalah najis, ada yang namanya ma'fu anhu, yang dimaafkan keberadaannya, ada yang ghairu ma'fu anhu. Dan alinea yang akan kita baca ini berbicara tentang najis yang ma'fu anhu. Musannif mengatakan wa yu'fa anda minahwi burhutin mimma la nafsalahu sa'ilatun, dan dimaafkan darahnya burhus. Burhus itu lalat itu yang bertebarangan. Mimma la nafsalahu sa'ilatun, yaitu darah daripada hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ketika kita memotongnya atau membunuhnya atau memotong salah satu di antara anggotanya, ini bisa nyamuk, bisa semut, ataupun jenis serangga yang lainnya, yang ketika kita memotong anggota tubuhnya maka tidak mengalirkan darah. Ini maksud daripada mimma la nafsalaha sa'ilatun. Jadi ketika darahnya tidak mengalir ketika kita memotong salah satu di antaranya, maka ini darahnya namanya darah yang ma'fu anhu. Artinya apa? Ketika kita sholat, misalkan ternyata kita kejatuhan lalat atau kejatuhan darah lalat, atau ada lalat yang menempel di dalam tubuh kita, lalu kemudian lalat tersebut mati. Nah, ini namanya menempel di dalam tubuh kita atau darah mengalir ke dalam baju kita, tetapi darah tersebut berasal dari hewan-hewan yang tidak mengalirkan darah ketika kita membunuhnya. Bukan berarti tidak ada darahnya. Kaba'udin wakumlin atau wakummalin, sebagaimana darahnya ba'ud itu nyamuk gitu. Wakummalin ataupun ini apa sih? Tuma itu apa? Yang ada di rambut itu kutu. Ah, itu jenis kutu. La anjiltihi, bukan dari kulitnya. Jadi darahnya saja yang dimafu anhu, bukan kulitnya. Wadaminah widummalin, dan darahnya semacam dumal, bisul.
kabusrotin, dan juga seperti busroh. Busroh itu kayak jerawat muka atau jerawat yang ada di tubuh. Kukul juga boleh. Wajurahin, dan luka. Wa anqoihi, dan juga nanahnya luka. Wa sodidihi, dan nanahnya luka. Koeh sama sodid itu, kalau koeh itu nanah tetapi yang kuning itu. Kalau sodid itu yang bercampur dengan darah. Dan ini kan bisa saja dikukul, bisa saja dibisul. Kan terkadang ada darah kuningnya, ada juga darah yang bercampur, ada juga nanah yang bercampur dengan darah yang biasanya ini memunculkan bau yang tidak sedap. Wa in kathurat damu fihima wantashara bi'araqin. Meskipun darahnya banyak dan tersebar ke dalam tubuh kita lewat perantara keringat. Au fahushal awwal, atau darah yang pertama begitu banyak. Maksudnya tadi darah seperti nyamuk, darahnya nyamuk atau darah dari hewan yang tidak mengiriki darah yang mengalir ketika kita memotongnya atau membunuhnya. Ya, ini juga meskipun banyak. Bihaitsu tabbaqat thawba, ya sekiranya itu berada di seluruh bagian baju. Tabbaqo itu maksudnya di sini darah netes, sini darah, sini darah, sini darah, sini darah. Hampir seperti kita tetesannya banyak sekali. Nah, alan nuqulil mu'tamadati, menurut pendapat yang mu'tamadah, dengan syarat biwairi fi'lihi, dengan catatan ini bukan karena perilaku manusia. Jadi baik itu darah nyamuk ataupun darahnya bisul, darah bisul ataupun darah kukul dan sebagainya, meskipun tersebar di dalam tubuh kita, itu ma'fu anhu di dalam tubuh, dengan catatan itu bukan disebabkan oleh diri kita. Artinya misalkan kita sholat, ternyata di tengah prosesi kita sholat bisul kita pecah, darah mengalir. Kalau menurut standar fikih, meskipun banyak dan selagi ini tidak ada campur tangan daripada diri kita, ya sudah, sholat kita lanjut saja. Karena ini namanya ma'fu anhu. Hukumnya tetap najis, hanya saja ma'fu anhu dimaafkan oleh agama. Berbeda kalau kita sholat pukulan di sini, lalu ternyata kita nyuik. Nah ya, kita gunakan jari kita, kemudian pecah, darah mengalir. Berarti ini darah mengalir dari kukul yang sebenarnya ma'fu anhu, hanya saja karena ulah kita sendiri, maka justru tidak ma'fu anhu. Artinya sholatnya kita batal karena memang ada darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Jadi sholatnya batal disebabkan karena kita tidak suci, bukan wudhu kita yang batal. Maka kalau kita ingin sholat lagi, cuci dulu darah tersebut, kita langsung sholat tanpa harus mengulangi wudhu. Sebab keluarnya darah tadi tidak membatalkan wudhu. Itu maksudnya demikian. Maksud dari fa'in kathura bi fi'lihi qasdan, kalau memang dilakukan sebab adanya campur tangan kita, ya secara disengaja. Qasdan itu secara disengaja. Misalkan tadi ada nyamuk di pipi kita, lalu kemudian kita teplok, matilah nyamuk tersebut. Ini berarti darahnya ma'fu anhu hanya saja karena memang ada campur tangan kita, maka jadi nggak ma'fu anhu. Atau kita bisulen, ya, tiba-tiba tangan kita memegangnya lalu pecah, berarti ini pecah karena memang ada campur tangan kita, maka ini tidak ma'fu anhu. Contoh yang tidak ma'fu anhu, ka'an qatala nahwa burhusin bi thawbihi, sebagaimana ketika orang tersebut membunuh nyamuk di bajunya. Sholat ada nyamuk nempel lalu kita teplok mati, maka ini berarti nyamuk tersebut itu mati disebabkan oleh diri kita, maka ini tidak ma'fu anhu, tetap dihukumi najis dan najis tersebut tidak ma'fu anhu. Aw asarona hudum malin, atau bisul tersebut kita kletet sehingga pecah. Aw hamala thawban fihi damu barohi sama salat, atau kita sengaja sholat mengenakan baju yang memang di situ sudah ada darah daripada nyamuk. Berbeda ketika kita sholat, ada nyamuk mati, ya, jatuh ke kita, kemudian ternyata menimbulkan darah, maka ini sholat tetap sah. Tetapi kalau kita mau sholat, ada baju kita, memang sudah ada darah nyamuk di situ, ini namanya hamalah. Kita memakai, tetapi memang di situ sudah ada darah
nyamuknya. Kalau semacam ini maka ini juga tetap tidak ma'fu anhu. Kemudian wasalla fihi au farashahu wasalla alaihi. Atau setelah kita memakai baju tadi kan sholat dengan baju tersebut, atau misalkan kita sholat di tempat yang memang kita melihat betul kalau di situ ada darah yang berasal daripada nyamuk ataupun lain sebagainya dari hewan-hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Sajadah kita sudah tertetesi darah nyamuk, lalu kemudian kita gunakan untuk sholat, maka ini tidak ma'fuan. Berbeda kalau kita sedang sholat di atas sajadah, tiba-tiba ada nyamuk jatuh, lalu kemudian tanpa disengaja, lalu nyamuk tersebut ketindihan batuk kita yang sedang sujud. Ini tanpa ada kesengajaan. Ya, kalau semacam ini sholatnya tetap sah. Kenapa ada muncul demikian? Karena ini adalah termasuk perwujudan daripada kaidah yukhtafaru fid dawami ma la yukhtafaru fil ibtidai. Jadi kalau kita sedang melaksanakan prosesi ibadah, lalu ternyata muncul sesuatu yang bisa membatalkan ibadah tersebut, namun tanpa ada kesengajaan dari diri kita, maka itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya ibadah kita. Berbeda kalau kita memunculkannya di awal. Makanya tadi ketika kita sholat tiba-tiba bisul kita pecah. Ini kan berarti muncul di tengah kita melaksanakan prosesi ibadah. Maka tetap sholat kita tetap sah, ibadah kita tetap sah. Berbeda kalau kita mau sholat sudah jelas-jelas bisul kita sudah pecah, tetapi kita memaksakan, tidak apa-apa ini. Nah ini tetap sholatnya tidak dikatakan sah. Jadi dimaafkan di tengah prosesi sholat sesuatu yang membatalkan sholat tanpa ada unsur kesengajaan, tetapi tidak dimaafkan sebelum sholat. Contohnya banyak juga. Misalkan ketika kita sholat ternyata aurat kita terbuka, sarung kita melorot, maka ketika melorot harusnya kan batal. Ya, kalau kita segera menutup maka tidak jadi batal. Ibu-ibu sholat misalkan, oh ternyata ini mukenanya berterbangan karena ada kipas angin. Kebetulan masjidnya tanpa AC misalkan. Maka ketika ditutupi dengan sengaja dan rambut itu tertutup, maka sholat tetap sah. Berbeda kalau sebelum sholat memang rambutnya sudah kelihatan. Sebab dimaafkan di tengah prosesi ibadah sesuatu yang tidak dimaafkan sebelum prosesi ibadah. Dan ini kalau di dalam fikih gambarannya banyak sekali. Jadi terkadang kalau orang itu semakin tahu tentang dispensasi agama itu sebenarnya ibadahnya itu akan menjadi fleksibel, akan menjadi nyantai. Ya, tetapi tidak janjian, tidak sembarangan, tetapi memang lebih nyantai karena memang hukumnya memang demikian. Auzada ala malbuzihi la lihorodin, atau memakai pakaian tetapi zada ala malbuzihi melebihi daripada standar pakaiannya, la lihoridin bukan karena tujuan. Maksudnya kayak gini. Kita sholat itu kan cukup dengan menggunakan baju yang menutup aurat kita di dalam sholat. Yang menutup aurat kita di dalam sholat. Sebab aurat itu kan aurat kita di dalam sholat sama aurat kita di luar sholat kan beda. Kalau aurat kita di dalam sholat itu kan untuk laki-laki mabaina surati wa rukbati. Nah, misalkan kita memakai baju yang umum, ini standar sholat itu baju umum, misalkan kita yang menutupi aurat kita. Namun ternyata kita juga mengenakan baju yang lebih daripada standar kesahan sholat kita. Pakai baju koko, kemudian dicampur rompi, kemudian ditambah jaket. Ternyata di dalam jaketnya itu ada darah yang la yu'fa'anhu. Nah ini namanya zada ala malbusihi. Jadi melebihi daripada tuntutan di dalam pakaian yang kita kenakan di saat kita melaksanakan sholat. Maka ini juga jadi tidak mampu, jadi tidak mampu lagi. Sebab kita dimaafkan karena dalam keadaan darurat, dan darurat itu akan selalu dibatasi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, makanya sehingga ketika lebih daripada sesuatu yang darurat itu malah justru tidak dimaafkan. Ini aturan agamanya memang demikian. Ya, kata jamulin ya sebagaimana memakai tujuannya untuk berhias. Ya, ini juga tidak yufamu. Fala yu'fa illa an qalili alal asohi. Maka kalau contoh-contoh yang tadi tersebut tidak dimaafkan kecuali kalau keadaan sedikit. Ini yang sholat au farosha au
zada ala malbusihi lali horudin balita jamulin. Ini yu'fa anhunya kalau memang kolil. Kolil itu ketika darahnya sedikit, tidak berada di banyak tempat, hanya misalkan satu titik saja misalkan, ini yu'fa. Kalau lebih dari itu enggak. Kama fit tahqiqi wal majmu'i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab At-Tahqiq, Tahqiq Syarhut Tanbih, kemudian Al-Majmu', kitab Syarhul Muhaddab, kedua-duanya punya Imam An-Nawawi juga. Wa in iqtada kalamur raudati al-afwa an katsiri dami nahwi dummali wa in usira. Meskipun ya pendapat yang disampaikan di dalam kitab Raudhah, maksudnya meskipun pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Thalibin tersebut menyatakan bahwasanya darah daripada bisul itu tetap dimaafkan meskipun dipecahkan oleh diri kita sendiri. Jadi kita bisulat karena memang gak tahan, akhirnya kita plotot di tengah prosesi kita sholat. Ini kalau menurut pandangan Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Thalibin itu dikatakan ma'fu anhu, meskipun beliau mengatakan di dalam kitab Tahqiq dan Majmu' tidak ma'fu anhu. Tetapi kalau memang ada pandangan yang berbeda-beda di dalam beberapa kitab, maka yang paling kuat itu adalah kitab yang pertama. Jadi kitab Majmu' akan selalu didahulukan daripada kitab Raudhah. Nah, itu demikian. Jadi yang pertama itu kan Majmu', nanti Raudhah itu urutan keempat di atas daripada Minhaj. Nah, itu. Ini nanti termasuk juga di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar, kan terkadang pendapat orang itu kan berbeda-beda dalam satu kitab. Maka yang didahulukan kitab yang mana, ini nanti ada klasifikasinya tersendiri. Kalau kita belajar fikih nanti paham betul. Kemudian wa'tamadahu Ibnun Naqibi wal Adra'i, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah ini malah dikuatkan oleh Imam Ibnu Naqib dan juga Imam Adra'i. Adra'i itu Syarhul Kabir. Wa mahallul afwi huna wa fima ya'ni bin nisbati lis-sholati la li nahwi ma'in qalilin. Lalu kemudian musannif menegaskan darah-darah tadi yang telah disebutkan ini dimaafkan kalau kaitannya dengan sholat. Artinya dimaafkan di pakaian, dimaafkan di badan, dan juga dimaafkan di tempat di mana kita melaksanakan sholat. La linahwi ma'in qalilin, tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Ada air satu ember kejatuhkan darah setetes, maka ini tetap dikatakan mutanajis, tidak bisa gunakan untuk wudhu. Ya, berbeda kalau misalkan ada sajadah sedang digunakan untuk sholat, kejatuhan darah setetes, maka ini namanya ma'fu anhu. Ini kalau kaitannya dengan tadi jenis-jenis hewan yang dimaafkan atau jenis darah yang berasal dari tubuh kita yang ditimbulkan oleh pukul ataupun karena bisul ataupun lain sebagainya, termasuk juga nanti mimis ru'ab. Ini nanti ada. Ini kaitannya dengan sholat, berarti kan berbicara tentang tempat, pakaian, sama badan. Karena syarat yang kedua kan kemarin diantara sahnya sholat, pakaian kita, badan kita, tempat di mana kita sholat juga harus suci. Dan ini penting. Fayan jusubi wa in qalla, maka ketika di air, maka air tersebut itu tetap dikatakan mutanajis wa in qalla, meskipun darah tersebut sedikit. Wala athara li mulaqatil badani lahu ratban, dan tidak ada pengaruh ketika badan tersebut bersentuhan air dalam keadaan suci atau dalam keadaan basah. Artinya apa? Air yang kejatuhan darah yang sedikit, meskipun tidak mengalami perubahan, maka ini kan tetap dikatakan najis atau mutanajis. Kan kemarin kalau air sedikit kejatuhan najis, baik itu mengalami perubahan atau tidak, maka tetap dikatakan mutanajis. Berbeda kalau air yang banyak, ketika kejatuhan sesuatu, maka kita lihat terjadi perubahan di dalam air tersebut atau tidak. Kalau terjadi perubahan, maka tetap dikatakan mutanajis. Kalau tidak mengalami perubahan, maka tetap dikatakan ghairu mutanajis atau suci. Ini kan kemarin
aturannya demikian. Nah ini sekarang ketika air dihukumi mutanajis, yang kejatuhan najis yang sedikit tadi, setetes darah, apakah ketika menyiram tubuh kita menjadi mutanajis? Tidak, artinya tidak ada pengaruhnya. Sebab pengaruh darah tersebut hanya kepada air. Lalu ketika air tersebut dihukumi mutanajis yang kejatuhan darah, kan tidak mengalami perubahan. Ketika digunakan atau ketika menempel ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak dikatakan mutanajis. Hanya saja kita tidak boleh bersesuci dengan air tersebut. Ini bedanya demikian. Jadi ini memang perlu dibedakan. Wala yukallafu tanshiful badani li'usrihi. Dan juga tidak dibebankan untuk mengeringkan badan kita karena memang itu sulit. Misalkan tadi ketika kita sholat ternyata bisul kita pecah, apakah di saat prosesi kita sholat juga kita itu memang dibebankan untuk mengeringkan darah tersebut? Ini tidak. Nah ini kalau standar fikih memang tidak. Wa an qalili nahwi dami ghairihi ay ajnabiyyin ghairi muhallaqatin. Dan juga dimaafkan darah yang berasal dari selain orang yang sholat. Kita sholat berdampingan dengan teman misalkan, ternyata teman kita itu bisulnya pecah, nah, lalu nyiprat kepada kita, maka ini ma'fu anhu kalau sedikit ya, tidak banyak. Lalu sedikit ini nanti tatarannya apa? Tatarannya adalah uruf. Uruf itu maksudnya cara pandang orang secara umum itu dihukumi sedikit atau banyak. Kalau orang secara umum mengatakan itu sedikit, maka kita menghukumi sedikit. Kalau orang umum mengatakan itu banyak, maka kita menghukumi banyak. Ini jadi kalau sedang sholat, kemudian ada darah daripada ya, teman kita yang ada di samping kita nyiprat ke diri kita, itu ma'fu anhu kalau sedikit. Bihila bikathirihi, berbeda dengan banyaknya darah tersebut. Ini kan tidak ma'fu anhu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa dibedakan antara bisul ya atau darah yang berasal daripada bisul kita yang mengalir di dalam diri kita, itu kan ma'fu anhu, dimaafkan meskipun banyak. Kenapa kalau darah tersebut berasal daripada orang lain yang ada di samping kita, kalau sedikit dimaafkan, tetapi ketika banyak tidak dimaafkan? Ini kan sedikit ada perbedaan, ya kan? Sebab kalau yang berasal dari orang lain, ini memungkinkan kita untuk menghindarinya. Berbeda kalau yang berasal dari diri kita. Kan tidak mungkin ketika bisul kita pecah tiba-tiba kita membuat saluran darah biar bisul itu nggak mengalir di tubuh kita. Ini kan tidak mungkin. Tetapi kalau teman kita bisulnya pecah, kita kan bisa menghindar, entah dengan satu gerakan atau tidak. Sehingga kalau sedikit itu kan wajar, sebab terkadang tetesan yang sedikit itu kan susah untuk dihindari. Misalkan ketika pertama kali pecah misalkan, kebetulan misalkan bisulnya itu di leher misalkan, ya sehingga ketika pecah itu kan mancret, maka itu kan ketika sedikit ma'fu ya. Tetapi kalau mancret terus kita di sampingnya terus, ini kan tidak mungkin. Maka ketika agama melihat di situ ada peluang untuk bisa menghindari, maka di situ tidak ada ma'fu anhu. Maka kalau darah tersebut berasal dari orang lain, yang sedikit itu dimaafkan, tetapi kalau banyak tidak dimaafkan. Jadi perbedaannya dengan darah yang dari diri sendiri di situ. Ya, alasannya karena yang dari orang lain itu bisa dihindari, tetapi kalau yang dari diri sendiri tidak mungkin untuk dihindari secara umum. Wa minhu, dan diantara darah yang ma'fu anhu, kama qala al-Adra'i, sebagaimana disampaikan oleh Imam Adra'i, damun infasola min badanihi thumma asobahu, darah yang terlepas daripada badannya lalu kemudian mengenai badannya. Jadi darah diri sendiri jatuh dari diri kita, menjauh dari badan kita, lalu mengenai badan kita. Gambarannya misalkan kita mimisan, darah mimis yang berasal dari hidung kita lalu menetes. Ketika menetes itu, proses menetes tersebut kira-kira terlepas daripada tubuh kita atau tidak? Terlepas. Lalu ternyata jatuh ke kaki kita. Ya, darah mimisan dari sini netes lewat depan dada, tidak kena. Lalu kemudian ternyata jatuh persis di kaki kita, misalkan di jari telunjuk atau jari yang lain.
ini juga ma'fu anhu. Sebab ini juga masuknya susah untuk menghindar. Ya, karena ini termasuk usrul usrul ihtiros, susah untuk menghindar, maka ini juga tetap di ma'fu anhu. Ini menurut Imam Ad-Dhara'i. Wa yu'fa an qalilin nahwi dami haidin wa ru'afin. Termasuk dimaafkan juga darah haid yang sedikit dan juga darah mimisan. Ru'af itu juga darah yang keluar dari hati kita. Ini juga ma'fu anhu. Bukan berarti sholatnya tetap sah, tidak ya. Karena kalau haid jelas ya, dengan keluarnya haid maka sholat menjadi batal. Nah ini sebagai contoh saja. Kemudian ru'ab ini yang keluar dari imunis kita, ini juga ma'fu anhu. Ini juga ma'fu anhu. Kama fil majmu'i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' itu kitabnya Imam Nawawi yang memang syarah daripada kitab Al-Muhaddab. Al-Muhaddab itu adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ishaq As-Sayrusi. Wa yuqasu bihima, dikiaskan dengan kedua darah tersebut, yaitu darah haid dan darah ru'ab, dan musairil manafidi, darah daripada darah yang keluar dari lubang yang ada di dalam tubuh kita, termasuk yang keluar dari mulut, yang keluar dari telinga, yang keluar dari kedua mata kita. Ini juga ma'fu anhu. Illal kharija min ma'dinin najasati, kecuali darah yang keluar dari sumbernya najis. Berarti antara jalan depan sama jalan belakang, terkecuali haid, karena haid itu dari jalur yang berbeda. Ya, ini meskipun nanti jalur keluarnya sama, tetapi ini yu'fa anhu ketika sedikit. Gambarannya kan, kita kan terkadang ketika menalar fikih itu yang dilihat itu bukan kehidupan kita sekitar, jangan. Tetapi adalah kehidupan di mana pengarang kitab ini mengarang. Di Timur Tengah itu kan berbeda dengan kita. Kalau kita memang hidup di negara tropis, sehingga untuk mendapatkan air bersih itu kan tidak susah. Tetapi kalau kita bayangkan misalkan di Mekah, di Madinah, ataupun di Sudan. Mungkin panjenengan dulu yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, ini kan biasanya kalau perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan sedikit itu kan kita akan melewati padang pasir, dan di situ sulit untuk mendapatkan air. Terlebih kalau kita melakukan perjalanannya itu bukan di Mekah dan Madinah. Kalau Mekah dan Madinah sudah dianggap ramai itu. Tapi kalau dari misalkan di Yaman, Sudan, itu dari satu kampung ke kampung yang lain itu biasanya kita akan selalu melewati padang pasir yang luas. Kalau di Indonesia kan enggak. Makanya ini kalau kitab ini kalau dinalar dengan keadaan kita di Indonesia tidak mungkin. Oh tidak mungkin kehabisan air karena kita setiap 100 meter di situ ada musola kok. Tetapi kalau di Timur Tengah beda. Makanya di Timur Tengah itu ketika melakukan perjalanan itu kan kita bisa tayamum, bisa apa. Karena memang dari satu tempat ke tempat yang lain itu akan dipisahkan oleh padang pasir yang luas. Dan masyarakat di sana kulturnya akan ngumpul di dalam satu tempat. Makanya rumah bangunan lantai 10 itu udah biasa. Saya pernah itu main ke rumah teman saya, itu orang Aden, orang Doa. Itu dalam satu rumah itu ada 7 kakak. Dan rumahnya lantai 10 betul itu. Jadi lantai 10, ini lantai 1 kakak ini, lantai 2 kakak ini. Itu di Aden, itu lantai 10. Itu tinggi sekali ya Pak. Tetapi ya plafonnya nggak tinggi ini. Antara satu lantai dengan lantai yang kedua itu jaraknya nggak terlalu tinggi. Paling 2,5 meter lah, nggak terlalu tinggi. Tapi itu lantainya memang tinggi. Ada yang 10, kemudian ada yang 7, ada yang 5. Nah, dari satu desa ke desa yang lain itu jaraknya jauh dan biasanya itu padang pasir, susah untuk mendapatkan air. Nah, sehingga di sini kan kenapa ada yang ma'fu anhu, karena memang di situ itu secara umum daerah Timur Tengah itu memang air itu tidak seperti di daerah-daerah Asia yang memang iklimnya tropis. Itu bedanya di situ. Maka fikih itu konsepnya demikian. Jadi solusinya tetap ada. Wal marji'u fil qillati wal kathrati, yang menjadi patokan di dalam sedikit dan banyak itu adalah al-urfu. Al-urfu itu adalah uruf. Uruf itu maksudnya adalah cara pandang daripada orang-orang yang ada di sekitar kita secara umum.
Ini untuk menentukan apakah itu sedikit atau banyak. Kalau kita menganggap atau orang-orang di sekitar kita itu mengatakan itu sedikit, ya kita hukumi sedikit. Kalau orang-orang yang ada di sekitar kita itu menganggap banyak, maka itu dihukumi banyak. Wa ma syukka bi katratihi lahu hukmul qalil. Sesuatu yang kita ragukan apakah itu dihukumi banyak atau sedikit, maka kita hukumi sedikit. Karena al-aslu al-qalil. Hukum asal itu sedikit, banyak itu adalah pengembangan daripada yang sedikit. Makanya ketika ragu ini banyak atau sedikit, kita ambil yang sedikit. Itu demikian. Walau tafarraqa an-najasu fi mahallin. Ketika ada najis terpisah di berbagai macam tempat. Walau jumi'a kathura, dan andai kata kita kumpulkan, maka itu akan menjadi banyak. Kana lahu hukmul qalili 'indal imami, maka itu dihukumi sedikit menurut al-imam. Yang dimaksud dengan al-imam di sini adalah Imam Nawawi. Wal katsiri indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima. Dan dihukumi banyak menurut Imam Mutawalli dan Imam Ghazali. Indal imam berarti Imam Haromen. Kalau Imam Haromen, Imam Al-Juwaini. Wa ghairihima warajjahu ba'duhum, pendapat ini dikuatkan oleh sebagian ulama. Maksudnya kayak gini. Ada darah sedikit tetapi berada di beberapa titik. Misalkan baju kita. Di sini ada satu titik sedikit. 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 Sedikit. Ini kan sedikit-sedikit, andai kata dikumpulkan maka akan menjadi banyak. Nah, ini maksud dari mana? Nah, sekarang kalau demikian, apakah kita menghukumi sedikit atau banyak? Nah, menurut Al-Imam Al-Juwaini atau Imam Haromen, hal tersebut dihukumi sedikit. Berbeda dengan menurut Imam Al-Mutawalli. Imam Mutawalli itu yang punya kitab Tatimah. Biasanya Kamakola Tatimah itu punya Imam Al-Mutawalli. Dan juga dikatakan menurut Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu karangannya banyak ya. Termasuk Fathul Aziz dan sebagainya, Al-Basid, Al-Wasid, Al-Wajiz. Itu dihukumi banyak, dan pendapat inilah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Nah, ini ketika berbicara tentang darah. Saya kira saya cukupkan sampai situ dulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan. Masih ada beberapa darah yang memang dimaafkan di dalam tubuh kita. Monggo.